Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di renungan hari ini di HKBP Denpasar, Resort Bali. Sebelum kita mendengar renungan kita untuk hari ini, terlebih dahulu kita bernyanyi. Mari kita bernyanyi. Tinggi mapinggol hi di sowaranai sotong sabege okui di roronai tunda oma nadi pudiki Jesus mahopusaki diha roronai. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal yang keempat, ayatnya yang ke-10. Zakaria 4, ayat yang ke-10, demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Jerubabel. Sekali lagi kami bacakan. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Jerubabel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, beberapa hari setelah peringatan hari kelahiran Abraham Lincoln yang ke-200 tahun, ada 65 orang sejarawan Amerika yang sepakat bahwa sepanjang sejarah Abraham Lincoln adalah presiden terbaik di Amerika Serikat. Saudara, hal ini tidak terlepas dari peranan Tuhan dalam kepemimpinannya. Pada suatu saat pernah seorang pegawai istana di Gedung Putih mendengar suara dari ruangan Abraham Lincoln pada waktu itu sedang berseru di dalam. Apa yang ia serukan adalah, Tuhan Yesus tolong saya, Roh Kudus pimpin saya untuk memimpin dan menjalankan pemerintahan atas negara yang besar ini. Kisah ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita betapa kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita, dalam setiap hal-hal besar yang akan kita lakukan. Jerubabel yang dijelaskan dalam nas ini adalah seorang gubernur pada saat itu yang dipilih Tuhan untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem, yang sempat terhenti karena beberapa hal, khususnya pertentangan yang muncul dari beberapa pihak. Meski demikian, permasalahan yang muncul ini, Bapak Ibu Saudara, kembali dimulai dan diselesaikan oleh Jerubabel, tepat seperti yang dinubuatkan Tuhan melalui Nabi Zakaria. Bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena dirinya sendiri, tetapi hanya karena kuasa Tuhan. Sebesar apapun iman kita, sebesar apapun kerja keras kita, semua itu akan menjadi sia-sia bila kita kerjakan dengan mengandalkan diri sendiri. Hanya dengan melibatkan, terlebih hanya dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami terobosan yang besar dalam kehidupan kita ini. Sekarang belum terlambat. Hidup kita yang penuh dengan perjuangan,
berjuang dengan sekuat tenaga, yang bekerja, yang belajar, yang bergumul dalam semua keadaan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tentu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita ini. Bekerja, belajar, melayani sekuat tenaga, dan juga tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ini. Mari kita renungkan, Bapak Ibu, Saudara, ketika kita mengerjakan satu hal, baik hal kecil, baik hal besar sekalipun, kalau tidak melibatkan Tuhan, apa yang akan kita dapatkan? Kemuliaan yang lebih besar hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup dan bekerja dengan mengandalkan Roh Kudus. Apakah kita sudah mengandalkan itu dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Atau apakah kita masih mengandalkan diri sendiri? Apakah kita masih mengandalkan orang lain? Apakah kita masih mengandalkan pikiran kita? Apakah kita masih mengandalkan kemampuan dan kebolehan kita dalam setiap hal yang akan kita lakukan? Firman Tuhan dari kisah Gubernur Jerubabel ini mengingatkan kita, kalau Tuhan yang berkehendak, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, apapun yang kita rencanakan, apapun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi. Lihat ke depan, apa rancangan luar biasa yang ada dalam kehidupan kita, apa rencana yang luar biasa di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua kehidupan kita. Andalkan Tuhan, semoga Tuhan berkehendak dan itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Selamat melanjutkan aktivitas untuk hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Secara khusus kami bersyukur akan firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Segala rencana, rancangan, hal kecil sampai hal besar dalam setiap kehidupan kami, ajar kami untuk mengandalkan Engkau melalui kuasa Roh-Mu yang kudus dalam setiap hidup kami, sehingga itu berkenan dengan kehendak Tuhan dan boleh menjadi kebahagiaan bagi kami. Berkati seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pekerjaan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kami bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan kami ini. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa di renungan besok pagi bersama KBP Denpasar Resort Bali. Tuhan memberkati. Akan ku dengarkan Tuhan memanggilku, jangan sampai ku terlena di hari Tuhanku. Ku tinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku.